Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kembali Tuhan mempertemukan kita di dalam ibadah. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Esron. Kita sudah lama tak jumpa Pak. Yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan berkati ibadah kita dari mula sampai akhir. Bersama-sama kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Hormat diberi. Bersama-sama kita akan baca 10 hukum Tuhan. Kita akan bacanya bersama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah sumur. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Ya, untuk menyambut pembacaan bersama ini kita akan mengangkat satu pujian dari Suci, Suci, Suci. Karena Allah kita sungguh suci adanya. Memuji
kita yang pagi hari ini dipimpin oleh Saudari Leni. Kami persilahkan. kasih. Kita masih tetap berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat Alkitab kita yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 3 yang menjadi landasan dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama dari ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman Tuhan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat berbudak. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ya, terima kasih. Kami silakan jemaat untuk duduk kembali. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Dan kita akan mengangkat satu pujian kembali dari Ada Kuasa Dalam Darahnya.
kita akan masuk di dalam doa syukur. Dan pagi hari ini Ibu Rasini yang akan memimpin doa ini, kami persilahkan. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian kembali. Kau yang terindah, nyanyikan pujian ini dan sebagai doa kita bahwa kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, yang kami puja dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sungguh mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bila kami ada berhimpun pagi ini di sini adalah anugerah-Mu. Dan kami yakin ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan mau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami, dan sekarang kami sediakan hati untuk menerima firman Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu dan isi hati-Mu, berkati kami sekalian, supaya kami pulang berbeda di saat kami datang karena firman Allah. Dan biarlah hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana penuh dengan keterbatasan, Engkau urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya tutur kata dan semua ungkapan yang disampaikan bersumber dari hati Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami boleh diberkati. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sekalian siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dengan ucapan syukur. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Shalom. Puji Tuhan, saya bilang tadi masih tahu jalan rupanya. Sudah agak lama ndak ke sini. Terima kasih untuk doa jemaat. Di sini pernah saya sampaikan dulu satu waktu bahwa pelayanan pasca memimpin ST Purwokerto dan Tuhan sedang percayakan satu sinode kami sekarang ini untuk dipimpin di seluruh Indonesia. Dulu menggembalakan jemaat perintisan di sini, tapi sekarang kami dipercaya menggembalakan 260 sekian gereja. Dan yang mengherankan dan membuat saya gentar awalnya, namun mempercayai Tuhan dalam prosesnya adalah sebuah visi. Aim to double for all. 2030 kami mau mencapai 1000 gereja lokal. Ketika saya cek data kami, ada 253 gereja saja di seluruh Indonesia. Tapi Tuhan taruh 1000 gereja di pikiran dan di hati saya. Ketika dituangkan, saya periksa database yang data kami amburadul. Puji Tuhan, Tuhan berikan iman. Lalu kami kerjakan sekarang. Sudah 7 bulan, 6 bulan, jalan 7 bulan pelayanan ini. Puji Tuhan, kami sudah merintis 31 pos PI baru. Kami berikhtiar 100 per tahun sampai 2030. Kami berharap mempersembahkan 750 pos baru untuk Tuhan dan terus bertumbuh. Lalu saya bertanya sama Tuhan, apa detailnya? Tuhan kasih saya detail 6 program utama dan 6 program keuangan nasional. Karena saya terima pelayanan ini dengan saldo minus. Bayangkan saudara, kongres selesai bulan September, Oktober kami harus selenggarakan rapat kerja nasional yang saya kalkulasi 117 juta. Sementara yang ada pada kami 39 juta, mengurus legalitas habis 12 juta, tinggal 28 juta. Lalu tapi puji Tuhan baru 6 bulan saldo minus ini sudah Tuhan berikan dengan cara yang ajaib. Ada saldo kurang lebih 1 miliar karena bendahara kami Pak Daud yang biasa khotbah di sini. Apa caranya? Sederhana sekali. Seperti apa yang ditulis Dr. Peter Wagner dalam bukunya Gempa Gereja. Mengenal jemaat yang sehat itu mudah sekali. Ada banyak indikatornya, tapi 2 yang paling sederhana. Apa? Kehadiran dalam ibadah. Coba menjadi perhatian kita, ini kayaknya kursinya udah penuh semua loh Pak Gembala, Pak Pendeta. 2, tapi masih bisa dibuat 4 ini. Oke, kehadiran dalam ibadah. Menurut Dr. Peter Wagner, gereja yang sehat kehadirannya 110%. Bukan 100%. 110%. Kalau jemaahnya 100, datang 110 orang. Itu artinya gereja itu sangat menarik. Sampai para simpatisan selalu datang untuk melihat. Ketika saya riset dalam 6 bulan ini, saya berkeliling pulau-pulau negeri kita untuk gereja kami. Kehadiran gereja kami 31,8%. Sekarat. Yang kedua, gereja yang sehat menurut Peter Wagner adalah cara jemaat itu memberi kepada Tuhan. Kalau jemaatnya pelit,
gerejanya belum sehat. Karena kita murah hati kepada yang kita cintai, betul? Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan murah hati kepada Tuhan. Turunannya dua, akan murah hati kepada hamba Tuhan dan murah hati kepada pekerjaan Tuhan. Dan secara sosiologis, kemurahan hati yang terlihat terbaik adalah bagaimana kita berbagi, memberikan apa yang kita cintai dalam diri kita, uangnya. Saya berharap gereja ini semakin sehat dengan adanya Pak Pendeta dengan Ibu yang saya tahu sangat bersemangat. Tapi saya dengar juga dari koran Ibu Lucy merintis lagi di tempat lain. Kalau itu benar, kami ikut bersuka cita dan kami doakan supaya kerajaan Allah didirikan di mana-mana. Saya alumni STI Indonesia 111, 111. Satu desa, satu gereja dikerjakan setiap generasi. Maka ketika saya diberi hak memimpin satu sinode, itu yang Tuhan taruh. Kami memerlukan dana 13 miliar saja per tahun. Tapi peser pun tidak punya. Tuhan kasih kami hal-hal sederhana. Ini mungkin cepat aja ya, karena saya masih kejar sesuatu. Kami buat gerakan jimpitan. Semua wanita sinode kita wajib setiap mau masak mengambil segenggam, disertai doa dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan. Ada 10.000 wanita di sinode kami. Kalau setiap wanita dengan murah hati mengambil segenggam dari setiap masak 2 kali sehari, maka akan terkumpul 1 kilo per minggu. Maka kami akan kumpulkan 10 ton per minggu, 40 ton per bulan, 52 ton per tahun. Kalau dikalikan 1.000, 5M 200 juta. Sederhana. Kemudian gerakan 1.000 rupiah. Seumur saya, Ibu Lucy, kalau ada uang 1.000 rupiah di pinggir jalan, kami tidak akan tekuk pinggang kami untuk mengambilnya. Aduh, terlalu mahal ini pinggang untuk 1.000. Tetapi jemaat yang saya gembalakan sekarang ada 40.000. Kalau 40.000 kali 1.000 rupiah per minggu, maka kita kumpulkan 2 miliar 80 juta per tahun. Dan ini sedang loading on the track, sedang jalan sekarang. Baru perpuluhan, baru komitmen. Saya sedang mencari 5.000 orang yang berkomitmen kepada Tuhan dan pekerjaannya setiap tahun. Dan kami baru dapat 362 orang yang rela mempersembahkan 1 juta minimal per tahun. Ternyata baru 300 nomor yang kembali formulir kami sudah 700 sekian juta. Ini masalah penggalian saja dan Roh Tuhan bekerja. Lalu ada persembahan khusus Mei, ada persembahan khusus Agustus. Kami berharap 13 miliar dipenuhkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk pekerjaannya. Untuk apa? Supaya jemaatnya diberkati. Yang murah hati akan menerima kemurahan. Yang murah hati kepada Allah, Allah tidak pernah berhutang, akan memberkati kita. Amin. Iya, saya mau diundang lagi di sini kot Bapak. Tapi saya berharap kursinya 3 orang satu kursi. Ya dah? Kan Covid sudah pergi kan? Saya mau diundang lagi. Nanti empetan, ya dah. Saya mau diundang lagi, lalu 2 baris di sini ditambahkan. Saya mau undang lagi di sini nanti ibadah pagi dan sore. Holy ambition. Sebagai hamba Tuhan dan umat Tuhan harus ada ambisi yang kudus bagi Dia. Sebab waktu kita sedikit. Berlalunya buru-buru. Saya sudah mau 60.
Saya bilang, Tuhan, saya toleh ke belakang, belum ada yang dibuat. Saya lihat ke depan masih banyak yang mau dibuat. Tuhan, tolong saya. Jadi minggu depan saya dengan ibu ke pedalaman Kalimantan. Ada 2.000 wanita kami mau kumpul di Marendeng. Dari Kabupaten Bengkayang naik mobil 3,5 jam. Katanya tidak ada jaringan. Gak apalah, supaya kita bangun kerajaan Allah. Saya Pak Esron mau promosi apa enggak? Saya berterima kasih untuk doa saudara dan mendorong supaya gereja kita tumbuh dalam anugerahnya. Kami sedang membangun kemitraan dengan gereja di Bandung, sama dengan saudara-saudara gereja Tionghoa. Beliau mendukung kami 20 mahasiswa untuk Kalimantan dan untuk Purwokerto. Mereka punya visi penguatan gereja lokal. Kemudian 3 penginjil kami sedang dipersiapkan untuk diutus ke pedalaman, tapi mereka biayai matching fund dengan program saya. Jadi kami plot honornya 2.500.000, mereka 1.500.000, saya matching 1 juta. Orang ini akan pergi, kami utus dan kami support selama 3 tahun. Lalu nanti distimulus supaya gereja itu berdaya. Tuhan sudah mau datang. Tandanya semakin jelas. Betul ya? Tapi hari ini yang basic masih tetap kita pelajari. 10 hukum Tuhan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, terima kasih untuk Gereja Karunia. Kliknya saya kurang efektif ya. Ini kan kita keluarga kan, Ibu Lucy ini menganggap saya itu teman, saya kira. Karena setiap Natal dia kunjungi saya. Maksud saya ini bisa diatur fokusnya lebih tajam lagi. Hanya perlu kursi memang atau tangga supaya tidak buram atau apalah. Nah ini teks kita ya. Dan kita sudah baca 2 kali. Temanya Allah Sang Pembebas. Hukum pertama itu muncul, tapi sebelumnya Allah memperkenalkan siapa dia. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Bagaimana mereka ada di tanah perbudakan? Ada sejarahnya. Bahwa kelaparan di seluruh dunia memaksa Yakub dan anak-anaknya dengan sejarah yang rumit dan panjang datang ke Mesir minta pertolongan. Sementara anak yang dibuang oleh saudaranya namanya Yusuf dengan dinamika perjalanan imannya sudah menjadi seorang menteri. Kita tahu dengan jaminan ekonomi dari sang saudara, orang-orang Israel di Mesir tumbuh subur beranak pinak. Akhirnya dilokalisasilah mereka di satu tempat untuk tinggal namanya Gosen. Nah di Gosen itu mereka diberkati Tuhan. Jumlah mereka sampai mengkhawatirkan Mesir. Lalu biasa penguasa tidak mau yang dikuasainya lebih baik dari dirinya, diperbudaklah mereka. Dan Alkitab mencatat lamanya 450 tahun. Dan saudara, perbudakan itu makin hari makin perih, makin hari makin kejam, makin hari makin tidak manusiawi. Maka berseru-serulah bangsa itu kepada Allah dan Allah menolong mereka. Tuhan memanggil seorang yang bernama Musa. Belajar tentang Musa menarik.
40. Dia dibuang karena ikhtiar pembunuhan setiap anak laki-laki, dihanyutkan di Sungai Nil. Atas ketetapan Allah, dia diambil oleh putri Firaun. Di sana dia tumbuh menjadi seorang pangeran yang melebihi pangeran Mesir secara biologis. Dia lebih dicintai raja dari anak kandungnya, dan dia lebih berfaedah hidupnya daripada anak kandungnya. Tetapi nasionalisme Musa, cintanya kepada bangsanya, menyebabkan dia harus melarikan diri ke Midian. Udah tahu ceritanya itu ya? Karena ada orang jahil dari orang Mesir kepada orang Israel. Musa bela orang Israel, dipukul ini orang Mesir, mati. Dipikir rahasia ini bisa disembunyikan, tetapi ketika orang ini ada konflik dengan orang Yahudi lainnya, Musa datang untuk melerai. Orang ini langsung nyeletuk, "Oh, kamu mau pukul saya ya, seperti kau pukul orang Mesir itu sampai mati." Wah, terbongkar rahasia. Akhirnya Musa melarikan diri ke Midian. Jadi ada pembinaan 40 tahun tata negara, kepemimpinan, leadership. Tetapi ada 40 tahun di Midian dalam kesunyian. Allah memperdalam spiritualitas dari Musa. Itu sebabnya kita juga perlu retreat supaya jangan sampai burn out. Kemudian di sana Allah memanggil dia untuk membebaskan umatnya Israel dari perbudakan Mesir, dan dia datang ke Mesir bukan lagi sebagai pangeran, tapi di pihak Allah, berdiri atas nama Tuhan dengan tongkat di tangannya. Lalu secara singkat Israel diizinkan untuk pergi meninggalkan Mesir di bawah kepemimpinan Musa 40 tahun sebelum ia mati, sebelum tiba di tanah perjanjian. Pengalaman konteksnya untuk kita masuk ke eksposisi sedikit. Pengalaman Israel sampai 10 hukum diberikan di teks kita. Ada 10 hukum ke-10, tulah ke-10, ada 10 tulah memaksa orang Mesir melepaskan orang Israel. Tapi tulah ke-10 adalah momentum terakhir. Apa itu? Anak sulung mati. Ingat, bukan hanya anak sulung manusia, tapi anak sulung hewan pun mati. Ingat, karena semua anak sulung mati, tidak ada yang nelayan. Orang semua berduka. Ratapan di seluruh Mesir. Tetapi kalau kita selidiki teks-teks Alkitab, tetapi ketika anak sulung mati dari semua orang Mesir, anak sulung orang Israel aman. Kita sudah tahu karena mereka menyelenggarakan pelayanan Paskah, di mana kurban anak domba darahnya dioleskan di ambang pintu. Ada enggak orang Mesir yang anaknya tidak mati? Ada. Ketika mereka beriman kepada Allah orang Israel, turut mengoleskan darah anak domba di ambang pintu, anak sulungnya tidak mati. Tapi lain kali itu kita bahas. Kemudian di dalam perjalanan mereka itu, setelah mereka keluar, Allah menyatakan diri
dalam kuasa yang besar, tapi hadir secara terus-menerus. Tiang awan, tiang api. Tiang awan di siang hari untuk memayungi mereka dari teriknya matahari dan panasnya gurun, supaya mereka terus dapat berjalan dalam kenyamanan. Kalau tiba malam, mereka tidak saja diterangi tiang api, tetapi dihangatkan sempurna. Kemudian tongkat Musa menjadi sakti, lebih sakti dari Ida Dayak. Ini lagi viral ya. Tongkat Musa membelah laut Teberau. Ketika kepanikan tiba, dan kita tahu disinilah final. Kuasa Mesir diluluh lantakan, sebab semua tentara yang berkuda masuk dan laut menyatu lagi. Air pahit dimasak di Mara dan Elim, dibuat menjadi manis. Kemudian masak, dan ada peraturan Sabat berikan di sana, di mana lalu di Masa dan Meriba, masa kesukaran air, gunung batu mengeluarkan air buat mereka. Kemudian perang mulai mereka hadapi. Budak yang biasa buat batu bata, ngangkat batu bata, sekarang belajar berperang, dan mereka menang mengalahkan Amalek. Ini tentara besar-besar Amalek. Lalu Musa di Gunung Sinai, Tuhan menampakkan diri dan memberikan 10 hukum. Ingat, di pasal 20, hukum belum sampai ke tangan umat. Justru saking lamanya Musa di gunung, bangsa Israel menobatkan Harun menjadi pemimpin baru. Lalu meminta Harun supaya mendirikan patung lembu emas. Lalu bangsa itu berpesta pora menyembah lembu emas itu layaknya orang-orang Mesir. Jadi saudara, kita dibentuk lingkungan. Sadar tidak sadar lingkungan membentuk kita. Kami ketemu ibu yang jual peyek, udah tua, kerudungan. Dia tahu kami orang Kristen mungkin. Lalu dia bilang, puji Tuhan kalau diborong semua. Kok ibu ngomong puji Tuhan? Dulu saya sekolah di Kristen, udah tua, udah lebih tua dari saya sedikit. Masa? Iya, sebenarnya saya ada warna bekas-bekas Kristen. Terus gimana itu? Akhirnya ibu Astuti bawa dia ke garasi kami supaya ngobrol di situ. Lalu gimana ceritanya? Iya Bu, saya kan tinggal di lingkungan situ, tidak ada orang Kristen semua. Jadi ya saya ikut mereka lah. Lingkungan membentuk kita. Maka Paulus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pilih dengan cermat dengan siapa kita bergaul. Karena kita cenderung diubah. Nah, mereka menyembah Baal itu. Sementara Musa menyelesaikan percakapannya dengan Tuhan dan membawa 2 loh hukum Tuhan. Melihat bangsa itu sedemikian rupa gilanya dalam kesesatan, dilemparkannya 2 loh hukum
Tuhan itu hancur. Di pasal 34 kita tahu ditulis ulang loh itu oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lalu kita mau melihat siapakah Allah Israel dan mengapa sebelum ia memberikan hukumnya, ia memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya Allah sedang mereview perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Sinai dan memberitahu mereka tentang siapa yang memungkinkan mereka ada di situ. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Kita tidak pernah budak, tapi kalau kita tahu arti perbudakan, wah itu kengerian, tidak ada masa depan. Nah, Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel lewat Musa bahwa Dia adalah Tuhan Allah, Yahweh Elohim. Dua nama Allah yang dipadankan yang tidak ditemukan di Kejadian pasal 1. Tetapi di sini Allah memperkenalkan diri sebagai Yahweh Elohim. Apa artinya itu buat mereka? Itu bahasa mereka. Artinya adalah Allah yang maha besar, Dialah yang memungkinkan bangsa itu keluar. Kebesaran Allah digambarkan di semua teks yang kita lihat tadi. Bagaimana Allah membuat payung raksasa untuk menudungi 1.500.000 orang. Yang keluarkan 600 laki-laki. Betul? Padahal di semua tempat di dunia ini pada umumnya selalu lebih banyak perempuan. Belum terhitung anak-anak. Jadi mereka keluar sekitar 1.500.000 orang. Dan Allah membuat payung raksasa buat mereka. Wow. Ini Jaya Suprana belum lahir waktu itu, harusnya ditulis di Guinness of the Record. Wah, mereka kagum dengan payung raksasa. Tuhan bilang di bagian ini, aku yang mengadakannya. Ketika malam tiba, payung raksasa berubah menjadi obor raksasa. Bukan saja terang, tapi hangat. Tidak perlu nabrak-nubruk sana sini. Perjalanan mereka terus bisa dilakukan. Karena ada awan menudungi di siang. Tidak perlu sengal, berteduh di bawah pohon. Dan tiang api di malam. Tidak perlu mengambil selimut kedinginan. Sebab Allah menerangi jalan mereka dan menghangatkan tubuh mereka. Kalau kita lebih teliti lagi, katanya sepatu mereka tidak pernah. Jadi tidak ada mall kan jual sepatu. Sepatu mereka nggak rusak 40 tahun. Sepatu itu elastis, berkembang sesuai dengan bertumbuhnya kaki. Keren banget, dahsyat banget. Itu sebabnya Allah berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Allah ya Yahweh Elohim, Allah yang maha besar, yang melampaui nalar, yang melampaui hukum-hukum alam. Dia Allah yang transenden. Tetapi karena Yahweh
dipadankan dengan Elohim, dia memperkenalkan diri juga Allah yang imanen, yang ada dekat bersama dengan kita. Di pasal-pasal sebelum pasal 20 ini dan seterusnya pun, bangsa itu pernah berkata kepada Musa, Musa lah yang bicara kepada kami, jangan Tuhan. Karena kalau Tuhan bicara kepada kami, tentulah kami mati semua. Transendensi Allah. Lalu dipakai media Musa, dipakai media tiang awan, dipakai media tiang api. Tetapi Allah hendak mengatakan, Aku yang melampaui pikiran dan pengetahuanmu ada bersama dengan engkau. Akulah yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan Mesir. Sesudah itu baru dia perkenalkan dirinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dialah sang pembebas. Ada kemungkinan diduga, ya ini tafsiran berarti, Allah menjaga sifat hakiki manusia yang selalu lebih percaya kepada yang dapat dilihat oleh mata daripada yang tidak dilihat oleh mata. Maka Allah berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar, bukan Musa, supaya jangan beralih penyembahan kepada Allah diberikan kepada Musa. Wow, ngeri-ngeri sedap gereja Tuhan sekarang kalau pendeta dan pemimpinnya diagungkan melebihi Tuhan dimuliakan. Pastor minded, senternya pemimpinnya. Allah ingin menjaga bangsa itu supaya tidak terjebak pada penyembahan yang salah, yang bukan Allah. Maka dia perkenalkan dirinya sebagai Yahweh Elohim. Pengertian penting supaya semua tindakan kita berdasar Allah sedang mengerjakannya. Dialah Allah yang peduli atas derita bangsa itu di Mesir. Dialah juga Allah yang mendengar seru doa, sebab dipadankan Yahweh Elohim yang transenden tapi juga dekat dengan setiap umatnya. Siapa yang mengarang lagu? Dia hanya sejauh doa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa artinya itu? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebab dia perkenalkan siapa dirinya. Maka di bagian pertama, maka makna dari semua ini menjelaskan, aku tidak mau diduakan. Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Bruri. Atau siapa itu? Lalu yang kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, menjelaskan bahwa hanya Dia
Allah yang benar. Selebihnya bukan. Dialah Allah yang hidup, dialah Allah yang benar, dialah Allah yang berkuasa, dialah Allah yang dapat diandalkan, dialah Allah yang bisa diharapkan, yang telah mereka rasakan pertolongannya, diberikan mana. Ya dah, gak nabur, tidak menuai, ada makanan siap saji. Mana? Bosan dengan itu kita tahu diberikan puyuh. Wow. Hanya Dia yang benar. Tidak ada yang lain. Sedih. Ada pengusaha di Purwokerto. Saya sudah ingatkan jauh sebelumnya. Jangan membangun usaha yang modalnya 100% pinjaman. Background saya accounting finance. Jangan membangun usaha yang modalnya 100% pinjaman. Ngeri. Tapi apalah Pak Pendeta ini, dia kan hanya tahu baca Alkitab dan berdoa. Kacau saudara, kacau. Ini baru jemaat bimbingan, belum jemaat. Cucunya mau dikorbankan ke Gunung Kawi. Saya katakan dengan jemaat, lebih baik kita berdoa dan berpuasa. Menantunya ikut mau dikorbankan ke Gunung Kawi. Waktu menantunya dibawa, korban itu tidak diterima. Kuncennya bilang, ada sesuatu di dalam diri anak ini. Dia tidak bisa dipakai. Anak itu orang yang sungguh beriman, tapi di dalam perjalanannya dia tidak bertumbuh, tapi ada Roh Kristus di dalam dia. Pulanglah mereka, kecewa. Saya hanya beritahu kalau diperlukan nasihat saya selalu ada. Dan saya berharap pada Tuhan, Tuhan tolong keluarga ini. Karena saya sudah tahu pekerjaan si jahat, tidak ada pemberian cuma-cuma. Memang setelah dosa, setelah iblis berkuasa, ada kuasa di dalam dia untuk memberikan kekayaan. Tetapi saya sudah tahu taktik busuk si iblis. Tidak pernah ada pemberian cuma-cuma. Dia berikan harta dunia, dia ambil roh manusia. Tetapi Yahweh Elohim berkata, akulah Tuhan satu-satunya yang benar. Tidak ada yang lain. Saudara, menarik bagian ini. Di luar dia, umat Israel binasa. Lepas dari Yahweh Elohim, mereka tertawa sesaat, meratap tiada ujung. Itulah kekristenan juga. Kadang-kadang kita pikir jalan kita yang terbaik. Bahaya. Tuhan bilang jangan jauh. Aku Tuhan Allahmu, berjalan di sampingku, berjalan di jalanku. Anaknya yang tunggal, Yesus, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dialah jalan satu-satunya ke surga, tidak ada yang lain. Saya pikir orang Kristen perlu menyimak ulang perkataan Gus Dur.
bahwa Yesus itu bukan Tuhannya orang Kristen. Kalau orang Kristen merasa itu hanya Tuhan mereka, orang Kristen berdosa. Orang Kristen telah mengecilkan Yesus. Yesus itu Tuhan semesta alam. Itu yang benar. Karena Dia adalah inkarnasi Allah. Dialah Allah yang jadi manusia, membatasi diri, kenosis, agar kita dapat menghampiri Allah yang transenden lewat Dia yang kita percaya, yang imanen, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Siapa itu orang Batak yang kaya itu? Yang ya satu kampung dari Tarutung dia, tapi kan perilakunya. Nah, beberapa bulan lalu dia jalan-jalan ke Bali. Lalu buat video, mungkin ada yang nonton. Duh, katanya. Harta sudah banyak, kira-kira begitulah cuplikan saya. Cewek-cewek cantik di mana-mana. Apa yang tidak bisa dia ambil? Tapi kok hati ini sepi ya, hati ini kosong ya, hati ini hambar ya. Begitu kami terima video itu, saya telepon Santa Parangin-Angin. Lalu dia bilang, iya Pak Ketum, saya sedang melacak ini. Dan ketemu. Dia sedang dalam pelayanan pendeta Santa Parangin-Angin. Kekayaan, pangkat, jabatan, apa saja yang dicari dunia ini tanpa Kristus, kosong. Setinggi-tinggi bangau terbang, dia jatuh, akan turun ke bumi juga katanya. Orang mencari apa saja, kebenaran firman Tuhan akan terbukti. Tanpa Kristus, jiwa manusia hampa. 2 minggu lalu saya seperjalanan dengan Bupati Bengkayang. Baru kali ini saya bosan dengan Bupati. Biasanya kita ingin lebih lama dengan Bupati kan. Karena satu perjalanan, lalu kebaktian 1,5 jam, lalu sesudah itu makan lagi. Banyak cerita. Saya bertanya sama Tuhan ketika saya bosan. Kok ini Bupati lama banget? Gak pulang-pulang. Akhirnya dia pulang setelah saya usir. Apa maksud Tuhan? Ternyata belum en Kristo, dia seorang Katolik. Saya bilang, Pak Bupati, Anda berutang banyak kepada kami. Utang yang mana Pak Pendeta? Kamu menikahi pemudi gereja kami. Maharnya belum kau bayar ke gereja. Kami sedang merencanakan, dia sedang membangun Santo Pius besok 2024. Dan Geraha Baptis Injili kami akan bangun. Kami rencanakan 11 miliar dan dia berjanji 5 miliar. Ternyata belum en Kristo. Sesudah saya mulai dari istrinya, lalu masuk penginjilan. Dia orang baik, tanpa Kristus pun gelisah. Kenapa ini Pak Bupati tekun banget? Dari ibadah, makan tidak mau menjauh. Saudara, kami sedang follow up beliau. Pendeta Michael orang Manado, saya percayakan kamu yang menuntaskan. Ada akses yang bagus buat dia ke kantor bupati. Setiap pertemuan saya diupload, diinformasikan. Kerinduannya tumbuh Pak Pendeta. Tidak usah pindahkan dari Katolik nanti heboh. Tapi pindahkan dia dari dalam maut kepada hidup. Amin. Tanpa Kristus jabatan apapun gelisah.
Saudara, dialah Yesus jawaban satu-satunya. Maka kita lihat dua hal. Supaya kebaktiannya jangan sampai jam 9. Oke. Ada dua kebenaran yang kita dapat lihat dari firman ini yang menunjukkan bahwa Allah adalah Sang Pembebas. Satu, kayaknya harus dibantu saya klik. Siapa yang bisa baca ya? Allah Pembebas Israel, Yahweh Elohim, Allah Pembebas Israel. Yang kedua, Allah Pembebas umat manusia. Kalau ini dari Mesir, ini dari perbudakan dosa. Kita lihat, klik. Allah yang perkasa dan yang menyelamatkan diperkenalkan dalam ini. Lanjut. Allah yang menyertai tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel itu tidak disuruh keluar lalu dibiarkan jalan sendiri. Udah ya, sampai di sini saja ya. Kalian sudah tahu jalannya ya. Saya tinggal. Enggak. Di Sherlock dari tanah perjanjian. Enggak juga. Kalau Sherlock kan untuk jalan yang tepat. Tapi Allah bawa mereka mutar untuk mengclean, membersihkan otak, pengalaman, karakter Mesir yang melekat pada diri bangsa itu sebagai budak. Sebab mereka dipersiapkan menjadi bangsa kerajaan, bangsa yang teokrasi, bangsa yang percaya diri, bangsa yang menjadi berkat. Maka 40 tahun dibawa mutar-mutar. Allah menyertai, tidak ditinggalkan saudara. Kehadiran tiang awan dan tiang api adalah bukti penyertaan dari Allah kepada mereka. Lanjutkan. Allah yang memelihara. Dia tidak hanya disertai kantongnya kosong. Saya pernah sebenarnya pengen traktir kamu makan tapi dompet saya juga kosong. Enggak. Ada teman seperjalanan tapi sama kerenya. Pernah mengalami? Tidak usah lah ya. Tetapi teman seperjalanan yang sanggup memenuhkan apa yang diperlukan. Saya semakin ke depan ke perjalanan ujung ini, saya bersyukur pada Tuhan, makin yakin bahwa bukan dompet saya jaminannya, tapi penyertaannya atas saya dan dalam penyertaan pemenuhan segala yang kuperlu. Saudara, lanjut ke bagian 2 ini. Kita merayakan Jumat Agung. Yesus mati. Apa artinya buat kita? Kematian Kristus di kayu salib dari perspektif mata dunia, Allah sudah kalah. Tapi dari perspektif ilahi, pelajaran kita dari firman Allah, justru kemenangan atas iblis dan dosa. Di salib itu dia berkata, tetelestai. Dibayar lunas, clear, tidak ada lagi sisa. Penebusan dan pengampunan dosa setiap manusia. Bahkan dikatakan dosa masa lalu diampuni di Kalvari. Dosa kita kini disediakan, diampuni di Kalvari.
bahkan dosa yang kita mau buat besok. Jadi buat dosalah, sudah ada pengampunannya. Paulus bilang apa mengenai itu? Tidak. Justru karena begitu pengampunannya pada saya tidak lagi mau menyukai dosa. Namun kalau ada yang kepleset, jatuh dalam dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10 dan 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika ada yang jatuh ke dalam dosa, tidak usah stres, tidak usah, langsung angkat mata iman kepada Kristus. Kita punya seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia menyucikan kita dari segala pelanggaran dan dosa kita, dan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Jadi saudara, tidak boleh orang Kristen memendam depresi karena kesalahan dan keberdosaan. Tapi Alkitab berkata, datang pada Yesus, Dia selesaikan dosa kita. Amin. Tidak usah ngumbar di mana-mana. Ada gerakan seperti itu. Oh, saya baru begini kemarin. Loh. Akhirnya ponakan saya bilang, itu orang hebat sekali ya, Pak Le. Saya menyesal bertobat terlalu cepat. Orang itu sudah jahatnya kemana-mana. Dia bangga menceritakannya, langsung pelayanan. Enggak lah. Baju kotor aja perlu waktu mencuci dan mengeringkan, ya enggak? Masa manusia bejat langsung bisa khotbah? Enggak lah. Perlu proses. Puasa, sekolah Alkitab, dibimbing gembala, baru boleh melayani. Perlu waktu. Nah, saudara, kita merayakan Jumat Agung. Yesus mati, bukan Dia keok, bukan Dia kalah, tetapi ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Penyerahan diri, bukan kalah. Untuk apa? Untuk tetelestai. Saudara, Paskah sesudah Jumat Agung, kita rayakan Paskah hari Minggu. Pak Romo bilang, Paskah, baju saya Paskah. Enggak, bukan itu latar belakang Paskah. Itu hanya guyonan. Paskah, Yesus bangkit. Apa yang dikerjakan di sini? Kemenangan atas kuasa dosa dan iblis, yakni maut. Musuh yang paling ditakuti semua orang. Bapak mertua saya ada di sini, nanti sore siang akan pulang ke Boyolali. Sudah 3 bulan dengan kami, karena sakit kami ambil dan rawat. Dia mau pulang 2 minggu katanya, bolehlah. Kami tidak bisa antar, sudah datang yang jemput. Tapi tadi malam kami bicara, karena umurnya 89 tahun. Nak, apa rencanamu untuk Bapak kalau Bapak mati? Oh, orang tua ini tidak takut mati lagi. Saya bilang, Bapak putus asa? Enggak. Maksud saya, kan saya orang Boyolali, tapi ada di sini nanti. Saya bilang, saya sudah dengar cakapannya Mbah dengan Mbak Tuti, anaknya putrinya kan, istri saya. Kita akan lakukan itu. Nanti Mbah dikapani dengan bagus, dimasukkan ke peti yang cantik, lalu kita akan buat kebaktian di sini. Sesudah itu akan dibawa ke mobil yang baik, diantar ke Boyolali. Nanti saya telepon gereja-gereja tetangga untuk ramaikan kebaktian gereja kita. Lalu Mbah diletakkan di halaman rumah kita yang besar itu, lalu dibuat ibadah.
Kemudian kita antar ke pemakaman, Mbah tidur di situ sebentar karena nanti bangkit. Ada yang salah satu katanya. Apa? Kasih semua tamu kita makan. Oh iya. Iya. Nanti kita ketemu dong. Ya ketemu, kan sama-sama bangkit. Kematian tidak boleh lagi hal yang menakutkan bagi seorang Kristen sejati. Tapi jangan cari mati. Jangan cari mati, makan kebanyakan atau minum yang tidak minuman. Jangan. Sebab kita mau berbuah bagi Allah. Maut telah dikalahkan, dia bangkit menjadi yang sulung, dan nanti kita juga akan bangkit. Rahasianya adalah percaya pada Yesus. Ketika Musa datang menjadi alat di tangan Allah, membebaskan bangsa itu keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, Allah mengutus putranya yang tunggal datang ke dalam dunia, membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Sehingga sekarang Tuhan dan Tuhan kita adalah Yesus, dan kita ini anak-anak dan hamba-hambanya. Lalu surga menjadi sebuah kepastian hanya bagi mereka yang sungguh percaya Yesus Tuhan. Bagaimana dengan kita semua yang di ruangan ini? Apakah kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat kita? Amin. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dapatkah saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Katakan amin. Bagaimana dengan anggota keluarga kita? Bagaimana dengan sanak saudara kita? Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Adalah kewajiban setiap orang beriman mendoakan dan merindukan keselamatan semua anggota keluarganya. Itu Yerusalem. Jangan tidur nyenyak bila pasanganmu belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan makan enak kalau anak-anakmu belum semua sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itulah yang menjamin kebebasan kita. Pikirkan mereka yang sudah lebih tua tanpa Kristus. Pikirkan sanak saudara kita yang menikmati jalan hidupnya tanpa Tuhan. Sudah pasti ora karuan. Tapi tanpa Tuhan pasti binasa. Adalah sukacita kalau kita dihina karena Injil itu. Adalah kebahagiaan kalau kita direndahkan karena Injil itu. Tetapi saya mau katakan, kebahagiaan tak terperi bila orang-orang yang kita kasihi akhirnya datang pada Yesus. Selamat Paskah buat kita. Selamat hidup di dalam Yesus. Selamat memberitakan Yesus kepada saudara kita. Bawa ke dalam gereja hal kedua. Tapi beritakan Injil kepada mereka. Pastikan mereka percaya Sang Pembebas dari dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan beribadah dengan umat Tuhan dan hamba-Mu dalam gereja ini. Satu kehormatan dan sukacita kami boleh menikmati firman Allah.
meteraikan firman-Mu, dan tolong kami supaya kami hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah itu semuanya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Esron yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Untuk meresponi firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian kembali. Semua karena anugerahnya. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman percaya kita oleh pengakuan iman rasuli. Kita akan baca. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, kita akan kembalikan segala hormat dan pujian kita kepada Allah Bapa di surga. Kita akan menyanyi doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia asal malaikat, puji Bapa,
Jemaat sekalian, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat untuk duduk kembali. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Esron yang sudah melayani kita pada hari ini melalui firman Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan yang terlibat pelayanan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk warta gereja Minggu tanggal 23 April, liturgisnya Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat Ibu Karsia, doa syukur Saudari Minho, LCD-nya Saudara Evan, dan pemusiknya Saudari Novita. Lalu persekutuan youth setiap hari Sabtu jam 6 sore, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9, kebaktian doa setiap hari Rabu jam 6. Lalu pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai 12. Jadi nanti ada Bapak Pendeta Hadi dan juga Evangelis Rita yang akan melayani. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan Immanuel sambil berjabat tangan. Selesai, silakan duduk kembali saat teduh. Tuhan berkati kita sekalian.